Haleluya. Selamat pagi dan salam sejahtera, salam sukacita, salam bahagia bagi kita semua, khususnya hari ini Bri Hartono Simanungkalit dan Saudari Emilia Agustina Remember. Mari kita akan melihat beberapa ayat firman Tuhan yang akan kita ikuti bersama, khusus kepada kedua mempelai hari ini yang bersukacita, yang berbahagia, ya. Bri Hartono, pemuda yang ganteng, juga Emilia, pemudi yang cantik, puji Tuhan. Tapi bukan hanya luarnya, tapi juga dalamnya cantik. Ini yang utama, puji Tuhan. Kitab Maleakhi pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan menyampaikan satu renungan dengan tema kiat untuk menjadi pernikahan yang kokoh, pernikahan yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Semua keluarga, kemarin juga ada pemberkatan nikah di tempat ini. Saya juga sampaikan, semua pasangan-pasangan yang menikah ingin keluarganya menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Keluarga yang bahagia. Tapi saya selalu sampaikan, ukuran kebahagiaan tidak diukur oleh karena kita pandai, kita pintar, kita sekolah tinggi. Ukuran kebahagiaan keluarga diberkati itu bukan karena banyak simpanan kita di bank, punya uang banyak, punya harta banyak, bukan. Ukuran kebahagiaan satu rumah tangga ketika keluarga itu mampu menghadirkan Tuhan di tengah-tengah keluarganya. Artinya keluarga itu belajar menghormati apa yang seharusnya untuk dilakukan oleh pribadi-pribadi, bahkan oleh pasangan dalam pernikahan itu. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita akan melihat Maleakhi pasal yang kedua ayat 14 sampai dengan ayat 16 berbunyi demikian. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dalam teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku benci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Haleluya. Mengapa pernikahan? Banyak orang yang sudah berkeluarga sekian puluh tahun lamanya, hidup sebagai suami istri. Tapi ternyata banyak pasangan suami istri dalam pernikahan itu tidak mengerti tentang apa sebenarnya pernikahan itu sesungguhnya. Maka bukan sedikit, banyak keluarga, termasuk juga keluarga Kristiani, gagal dalam perjalanan rumah tangganya. Sekalipun dia percaya Tuhan, tapi gagal di tengah jalan. Kenapa, saudara? Karena tidak memahami dan mengerti dengan betul apa sebenarnya Alkitab yang telah menyatakan tentang pernikahan itu.
Buat Prihartono Simanungkalit dan Emilia Agustina Rumemper, hari ini Anda berdua baru memulai suatu keluarga baru. Ya, sebentar Anda berdua akan diteguhkan dalam nikah yang kudus. Anda berdua harus mengerti apa itu pernikahan. Kenapa kita harus menikah? Kenapa harus ada keluarga? Kenapa harus ada perkawinan? Apa pernikahan itu? Pernikahan adalah karya Allah dan adalah juga rancangan Allah itu sendiri. Ini yang perlu kita pahami, saudara. Supaya kita tahu mengapa kita menikah. Mengapa Tuhan jadikan kita suami istri. Mengapa ada laki-laki dan ada perempuan dan dipersatukan oleh Tuhan. Karena pernikahan itu adalah rancangan Tuhan. Pernikahan itu adalah karya Allah sendiri. Ini yang selalu saya sampaikan. Karena pernikahan, perkawinan itu adalah karya dan rancangan Allah itu sendiri. Maka setiap pasangan suami istri punya tanggung jawab yang besar untuk menghargai, menghormati pernikahan yang adalah karya Allah itu sendiri. Supaya kita memahami. Banyak orang yang penting cinta. Betul. Karena dasar pernikahan itu juga cinta. Tapi tidak cukup hanya modal cinta, saudara. Karena ada banyak alasan orang mencintai. Mungkin karena pemudanya ganteng. Atau juga pemudinya juga cantik. Atau pemudanya kerjanya, jabatannya ada. Atau karena banyak uangnya, banyak pemasukannya. Maka itulah aku mencintai dia. Tapi kalau hanya dasar itu pernikahan kita. Seperti saya katakan tadi, banyak pernikahan gagal di tengah jalan. Pernikahan adalah lembaga kudus, lembaga mulia dan harus dihormati. Di mana setiap pasangan suami istri harus menjaga kemurnian pernikahan yang dibangun oleh Allah itu sendiri. Jadi sekali lagi, pernikahan, perkawinan itu adalah lembaga atau institusi Allah yang kudus dan mulia. Karena Matius 6 ayat 33 juga katakan, carilah dulu kerajaan Allah maka semuanya akan ditambahkan. Jadi soal-soal rohani itu yang terpenting. Ketika soal rohani yang jadi utama dalam keluarga kita, hal-hal lahiriah itu akan mengikutinya. Saya berdoa, saya berharap keluarga baru ini menjadi keluarga yang betul-betul membangun kehidupan rohani kuat di dalam Tuhan. Setia kepada Tuhan. Karena ini tanggung jawab seorang suami. Tanggung jawab suami itu yang diberikan Allah itu meliputi penyediaan kebutuhan rohani. Dia harus menjadi imam. Kemudian kebutuhan soal-soal lahiriah. Jadi kebutuhan rohani. Jadi suami itu imam. Contoh dan teladan itu dalam keluarga. Istri dan anak-anak akan melihat, oh papa kita begini. Kalau papa kita tidak rajin gereja ya susah. Anak-anak tidak bisa meneladani. Tanggung jawab juga seorang suami itu memberi perlindungan. Ada rasa aman dalam keluarganya. Mengapa banyak keluarga anak-anak kacau hancur? Karena tidak ada rasa aman di dalam rumah tangga. Bapaknya seperti serigala yang ganas. Maka setiap datang, oh, bunyi mobil, oh, itu papa kita. Sembunyi-sembunyi, masuk di kolong tempat tidur. Ngeri-ngeri kita. Tapi di kantor, waduh, sangat ramah dengan orang kantor, dengan karyawan. Tapi masuk rumah, pulang rumah, wah, seperti harimau. Semua ketakutan. Kepala rumah tangga suami harus memberi rasa aman bagi keluarganya. Dan yang ketiga, harus punya komitmen. Kesetiaan mutlak dalam pernikahan itu. Ini harus dipegang. Prihartono menjadi seorang suami kepala rumah tangga. Hari ini ketika engkau diteguhkan dalam nikah kudus, engkau siap menjadi bapak.
Siap menjadi bapak? Anda punya tanggung jawab yang besar. Yang terpenting adalah kesetiaan mutlak terhadap ikatan pernikahan itu. Itu yang disampaikan oleh Alkitab dalam Maliaki 2:15. Bukankah Allah Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang kehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istrinya dari masa mudanya. Ya, harus setia. Jangan waktu masih cantik, wah setia. Ya, sudah berapa tahun mulai sedikit ada keriputnya, garis-garisnya. Yang lain kayaknya lebih cantik. Tapi Prihartono tidak, ya. Jaga kesetiaan karena ini hak mutlak yang harus Anda miliki. Juga tanggung jawab istri. Tanggung jawab istri adalah tunduk, hormat, memiliki roh yang lemah lembut dan tenang. Nah, ini biasanya istri harus tenang, roh yang lembut-lembut. Jadi kalau ada hal-hal yang terjadi dalam rumah tangga, jangan istri justru jadi provokator. Sebenarnya masalah kecil, tapi karena istri tidak tenang, maka terjadilah perang Rusia dan Ukraina. Jangan ada dalam rumah tangga. Istri juga harus memiliki roh yang lemah lembut, ya. Harus lemah lembut. Jangan mudah terpancing, ya. Apalagi sudah rumah tangga, tetap tenang. Kalau ada masalah, kalau ada kesulitan, serahkan kepada Tuhan. Yang kedua dalam ayat ini, kiat yang kedua, pegang teguh janji pernikahan, punya komitmen. Ya, ayat 16. Sebab aku benci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutup pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Harus tetap. Ya. Apa yang kita sampaikan kepada pasangan kita, satu komitmen yang teguh, yang tidak terpisahkan. Kita berjanji untuk hidup selamanya. Karena pernikahan dalam Kristiani tidak mengenal perceraian. Satu untuk selamanya, kecuali kematian. Ya. Jadi harus perhatikan baik. Ayat 16 bagian B, kiat yang ketiga, ada pengenalan diri atau penguasaan diri dari setiap pasangan suami istri. Ini yang dikatakan juga Rasul Paulus dalam kitab Korintus. Hendaklah masing-masing dalam pernikahan itu, suami punya istri sendiri, istri punya suami sendiri. Ya. Ini harus pegang, harus ada pengenalan diri. Ya. Sekarang kasus banyak terjadi hari dalam keluarga, perselingkuhan, kasus perceraian banyak hari ini karena tidak menguasai diri. Ya. Sudah punya istri tidak puas, cari istri lain, wanita lain. Sudah punya suami, cari pria lain. Ya. Ini yang harus kita jaga sebagai pasangan suami istri, karena pernikahan itu adalah lembaga Tuhan yang kudus. Dan yang terakhir, langkah yang terakhir untuk keluarga yang kokoh, bahagia, diberkati adalah suami istri harus takut kepada Tuhan, cinta Tuhan dan hormati Tuhan. Ini kuncinya. Kalau keluarga pasangan suami istri takut kepada Tuhan, cinta kepada Tuhan, maka di sanalah sebetulnya kebahagiaan, kesuksesan dan berkat yang sejati. Sebab itu doa kami sebagai hamba Tuhan, biarlah keluarga baru hari ini, Prihartono Simanungkalit dan Emilia Agustina Remember, menjadi keluarga yang kokoh, bahagia dan diberkati Tuhan. Bukan berarti tidak ada masalah, ada masalah. Ya. Selama kita tinggal di dunia ini pasti ada masalah. Ya. Sekarang saja kita lihat masalah ekonomi, banyak kesulitan, kesukaran. Kemarin saya ke Penang, sopir katakan, Pak, di sini banyak terjadi perceraian. Kenapa? Ya, di rumah hanya saling pandang, tapi tidak ada yang mau dimakan karena tidak ada uang. Udah pisah.
Banyak Pak. Kok gitu ya? Ya maka bilang, wah Bapak enak di Indonesia. Ya, apa enaknya? Iyalah Indonesia besar. Banyak kekayaannya. Ya puji Tuhan memang. Tapi bukan berarti Indonesia tidak ada masalah. Banyak juga keluarga-keluarga yang menurut survei pada masa pandemi ini banyak juga yang pisah. Karena persoalan ekonomi. Karena di PHK suaminya, di PHK istrinya. Dirumahkan, tidak ada pesangon. Pisah. Tapi doa kami sebagai hamba Tuhan. Keluarga baru hari ini. Apapun yang terjadi tetap kuat. Bertahan dalam Tuhan. Karena keluarga adalah milik Tuhan. Kita hanya bertanggung jawab untuk menghargai, menjaga dan menghormati pernikahan itu. Dan kalau kita jaga ini, kita miliki ini, kita menjadi pasangan suami istri, keluarga pernikahan yang diberkati Tuhan. Baik rohani, jiwani dan jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Kita tunduk kepala dan berdoa. Kami bersyukur Bapa, kami telah terima firman-Mu. Biarlah firman Allah ini menjadi dasar teguh bagi kedua mempelai yang hari ini akan masuk dalam keluarga baru, keluarga mandiri dalam Tuhan. Keluarga pernikahan yang diberkati Tuhan.